Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kentang di pasar pagi. Selamat datang di Sosiologi bersama saya Ustadzah Pratiwi. Baik, kalau video sebelumnya Ustadzah sudah menjelaskan overview tentang materi apa saja harus kita pelajari di semester ini. Sekarang Ustadzah sudah mulai masuk ke materi yang pertama. Sebelum itu sudah siap untuk belajar? Mari kita simak apa saja yang harus kita pelajari di hari ini. Oke? Untuk belajar suatu ilmu yang baru, kita harus dihadapkan dengan definisi. Jadi, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan apa definisi dari ilmu sosiologi. Setelah kita paham tentang bagaimana definisi ilmu sosiologi, sekarang kita akan berlanjut kepada sejarah terbentuknya ilmu sosiologi. Kemudian, kita akan belajar apa aja sih yang akan diteliti oleh ilmu sosiologi. Jadi, nama sebabnya, objek kajian ilmu sosiologi. Setelah kita paham apa aja yang akan diteliti di dalam ilmu sosiologi, kita akan belajar bagaimana perkembangan ilmu sosiologi dari mulai awal terbentuknya sampai sekarang ini. Dan yang terakhir, Ustadzah Tiwi akan menjelaskan bagaimana spesialisasi ilmu sosiologi. Jadi, kurang lebih dalam 60 menit ini, kita bersama Ustadzah Pratiwi dan anak-anakku semua di rumah akan mempelajari tentang 5 materi ini. Sudah? Sudah ready untuk belajar? Mari kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu definisi ilmu sosiologi. Nah, jadi sekarang sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya, Ustadzah Pratiwi akan memberikan tips-tips untuk kita lebih mudah belajar sosiologi. Pertama, yang perlu kita ketahui bahwa ilmu sosiologi merupakan ilmu yang baru daripada ilmu ekonomi atau geografi. Kita sebagai anak sosial harus menguasai 3 ilmu tersebut, yaitu ilmu geografi, ekonomi, dan sosiologi. Nah, di sini ilmu sosiologi merupakan ilmu yang paling baru, paling mudah daripada ilmu geografi dan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah tentang catatan. Di sini usah ditekankan bahwa mencatat dalam pelajaran sosiologi sangat diharuskan. Mengapa? Karena dengan catatan kita lebih meningkatkan pengetahuan-pengetahuan dan teori-teori yang ada di ilmu sosiologi. Karena di ilmu sosiologi ini banyak sekali teori-teori yang harus kita tahu, bahkan harus dihafalkan. Maka dari itu, setiap setelah pembelajaran kita harus mencatat ya, agar kita lebih ingat. Kemudian yang ketiga adalah belajar sosiologi, kita harus lebih peka. Peka terhadap apa? Peka terhadap peristiwa yang ada di sekitar kita, dan kita lebih bisa melihat peristiwa tersebut menggunakan kacamata sosiologi. Bingung? Nah, di sini Ustadzah Tiwi akan jabarkan ya. Misalnya Ustadzah Tiwi mengajak kalian kepada masyarakat kota dan masyarakat desa. Ustadzah mengajak kalian untuk membandingkan kedua tempat tersebut menggunakan kacamata sosiologi. Apa yang akan bisa dilihat? Nah, pasti kalian bisa membedakan bagaimana sih keseharian masyarakat kota dan desa. Mungkin kalau masyarakat kota, mereka lebih individualis, mereka lebih bisa mengerjakan pekerjaannya secara mandiri. Cuman kalau di masyarakat desa, mereka lebih suka mengerjakan hal-hal yang bersifat gotong royong dan guyup rukun. Nah, itu pentingnya kepekaan yang ada dalam diri kita dan melihat masyarakat menggunakan kacamata sosiologi. Misalnya contoh lain, Ustadzah Tiwi mengajak kalian jalan-jalan ke perumahan elit atau real estate yang ada di kota Surabaya, dan mengajak kalian berjalan-jalan di desa. Dan kemudian kalian melihat lingkungan mereka, dan kalian pasti bertanya, bagaimana sih caranya masyarakat di perumahan real estate berinteraksi dengan tetangganya, sedangkan mereka memiliki rumah yang pagarnya tinggi-tinggi. Nah, kemudian juga kalian pasti membayangkan bagaimana cara masyarakat desa berinteraksi dengan tetangganya, karena di desa condong pemukimannya lebih padat. Nah, maka dari itu penting untuk kita melihat sesuatu menggunakan kacamata sosiologi. Kemudian yang keempat adalah belajar sosiologi, kita harus disiapkan menjadi manusia masa depan.
Mengapa demikian? Karena dalam sosiologi kita akan mengkaji hal-hal yang baru dalam masyarakat. Maka dari itu kita tidak boleh kudet atau kurang update. Kita harus selalu up to date dengan perubahan-perubahan dan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Nah, saya kira itu hal-hal penting terkait pembelajaran kita dalam sosiologi. Perlu diingat bahwa belajar sosiologi kita akan belajar hal-hal yang nyata, yang murni terjadi, yang nyata terjadi dalam masyarakat. Sehingga jangan kaget nanti ketika pembelajaran Ustadzah Tiwi akan memberikan banyak video dan banyak foto untuk kita kaji agar kita semakin meningkatkan pengetahuan kita terkait masyarakat dan ilmu sosiologi itu sendiri. Sebelum itu, Ustadzah akan memberikan satu video dan beberapa foto untuk kita kaji sebelum kita masuk kepada materi definisi ilmu sosiologi. Silakan ditonton ya videonya. Nah, bagaimana dengan video singkat tadi? Coba kalian lihat video tersebut menggunakan kacamata sosiologi. Apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat video tersebut? Mungkin ada yang berpikir, bagaimana ya cara mereka untuk menyelesaikan masalahnya? Mungkin juga ada yang berpikir, kenapa ya masyarakat bisa sepanik itu menghadapi virus COVID-19? Nah, itu adalah jawaban-jawaban kalau kalian melihat peristiwa tersebut kacamata sosiologi. Pasti berbeda dengan kalian melihat peristiwa tersebut dengan kacamata biologi atau dengan geografi. Nah, itu terjadi pada masyarakat Wuhan, kota China, terkait virus COVID-19 yang melanda di negaranya tersebut. Kemudian, bagaimana dengan negara kita Indonesia? Nah, di sini sudah menyajikan beberapa foto. Nah, silakan dilihat. Di video pertama, terjadi pada masyarakat Surabaya, Jawa Timur. Mereka melakukan aksi protes karena mereka sedang dihadapkan dengan PHK besar-besaran di kota Surabaya. Jadi, dampak virus COVID-19 sudah melanda masyarakat kota Surabaya, sehingga banyak perusahaan dan pabrik yang tidak bisa menggaji karyawannya, sehingga mereka memberlakukan PHK kepada ribuan karyawannya. Dampaknya apa? Dampaknya makin banyak pengangguran di kota Surabaya. Kemudian di daerah yang lain terdapat penolakan terhadap jenazah COVID-19. Nah, itu dikarenakan karena masyarakat takut akan penularan dari virus tersebut dari jenazah kepada masyarakat. Nah, ini adalah kepanikan warga. Ini hal yang nyata terjadi. Nah, sekarang Ustadzah mau tanya ke kalian, apakah peristiwa tadi dalam video dan beberapa foto yang sudah Ustadzah sajikan bisa dikaji menggunakan teori sosiologi? Bisa? Nah, jawabannya bisa. Beberapa foto dan video tadi itu bisa dijelaskan dan dikembangkan menggunakan teori sosiologi. Dan sekarang sudah tanya, apakah masyarakat bisa diprediksi? Bisa? Iya, masyarakat bisa diprediksi. Nah, inilah perbedaan sosiologi dan ilmu-ilmu yang lain. Dalam sosiologi, masyarakat bisa diprediksi. Diprediksi bagaimana, Ustadzah? Nah, misal seperti ini. Dalam masalah COVID-19 di kota Wuhan, China, jika
pemerintah tidak memberlakukan lockdown kepada masyarakat tersebut, apa yang akan terjadi sekitar 1 atau 2 bulan kemudian? Nah, mungkin kasus COVID-19 belum diminimalisir hingga sekarang karena tidak diberlakukan lockdown. Jadi virus tersebut akan gampang menularkan dari satu masyarakat. Nah, di sini sudah masuk kepada. Nah, di sini silakan dilihat di tampilan layar kalian. Ustazah sudah menjelaskan definisi ilmu sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin socius dan logos. Socius berarti kawan atau bisa dibilang sebagai masyarakat, dan logos adalah ilmu. Jadi, istilah sosiologi pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan Prancis bernama Auguste Comte pada tahun 1834 melalui karyanya The Course of Positive Philosophy. Sosiologi lahir sejak manusia mulai bertanya tentang masyarakat, terutama tentang perubahannya. Jadi pada waktu itu masyarakat sudah mulai bertanya perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakatnya tersebut. Kemudian, masyarakat merupakan sebuah komunitas yang selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat mendorong masyarakat menjadi lebih baik atau lebih buruk. Jadi, tidak semua perubahan mengarahkan masyarakat pada lebih baik, tapi juga ada perubahan yang membuat masyarakat menjadi lebih buruk ya. Nah, itu secara bahasa. Kemudian, secara definisi, di sini Ustazah sudah menyajikan 2 tokoh. Sengaja hanya 2 tokoh yang sudah sajikan karena banyak sekali tokoh-tokoh sosiologi yang menjelaskan definisi ilmu sosiologi. Bisa kalian baca pada buku paket kalian yang sudah dibagikan oleh Al-Mahirah. Silakan dibaca, atau kalian bisa juga melihat dari berbagai sumber terkait definisi sosiologi. Ya. Menurut Charles Marjan, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial di dalamnya. Jadi, menurut Charles Marjan, sosiologi tidak menjelaskan tentang masyarakat saja, tapi juga ada proses sosial, ada perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian, menurut Emile Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta sosial. Nah, jadi fakta ya, fakta itu adalah nyata adanya. Sosiologi tidak mempelajari tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi, tetapi sosiologi mempelajari kejadian-kejadian yang sudah terjadi dan sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang kehidupan masyarakat. Jadi banyak sekali yang bisa diteliti oleh sosiologi. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk sosial hidup bermasyarakat secara dinamis, tidak statis ya. Jadi kita selalu ada perubahan dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah yang dipelajari dalam sosiologi. Sudah lanjutkan ya ke slide selanjutnya. Definisi sudah, sekarang kita beranjak ke sejarah. Sudah siap? Kita belajar sejarah ya. Oke. Kelahiran ilmu sosiologi tentunya sangat berkaitan dengan keingintahuan manusia tentang perubahan masyarakat. Para ahli di Eropa sepakat bahwa orang pertama yang memberi nama sosiologi adalah Auguste Comte. Maka dari itu, kenapa Auguste Comte diberi gelar sebagai bapak sosiologi dunia? Karena beliaulah yang mencetuskan nama sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Tapi sebelum Comte, juga banyak sekali ilmuwan yang mencoba menjelaskan terkait masyarakat. Antara lain adalah Plato, Aristoteles, dan Ibnu Khaldun. Perlu kalian ketahui bahwa dari ketiga ilmuwan tersebut hanya 1 orang saja yang muslim, yaitu Ibnu Khaldun. Nanti di slide beberapa slide kemudian juga sudah terangkan apa saja pemikiran Ibnu Khaldun tentang masyarakat ya. Agar memudahkan kita dalam belajar sejarah, di sini sudah bagi menjadi 2 masa ya, bisa kalian lihat dalam PPT. Yang pertama adalah pertengahan abad ke-19 atau disebut dengan sosiologi klasik. Yang kedua adalah abad ke-20 atau disebut dengan sosiologi kontemporer. Ya, yang di abad ke-19, jadi pada abad ke-19 dahulu, berawal dari pengaruh revolusi Prancis yang menimbulkan kecemasan dan berbagai masalah sosial. Kalian tahu apa itu revolusi? Ya, revolusi adalah perubahan secara cepat. Nah, biasanya ini perubahan secara cepat akan menimbulkan banyak masalah. Karena apa? Karena masyarakatnya belum siap untuk menerima perubahan.
Seperti munculnya golongan buruh, petani, dan kapitalis. Jadi zaman dahulu masyarakat dibagi menjadi 3. Ada buruh. Nah, di sini bisa buruh petani atau buruh dari pabrik. Kemudian ada petani. Nah, petani di sini adalah yang pemilik tanah, bukan buruhnya ya. Dan kapitalis adalah orang yang memiliki kekuasaan. Kemudian adanya perkembangan industri. Jadi pada abad pertengahan 19, di kota-kota di Perancis sudah banyak terjadi atau sudah banyak pabrik-pabrik yang memperkerjakan masyarakat. Sehingga apa? Sehingga banyak masyarakat dari desa berbondong-bondong melakukan urbanisasi ke kota guna meningkatkan taraf hidupnya yang tadi awalnya menjadi buruh petani menjadi buruh pabrik. Nah, ini juga menimbulkan masalah di perkotaan. Kemudian yang ketiga juga adanya penghapusan pemungutan pajak dan lain-lain. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang terjadi yang diakibatkan dari revolusi Prancis. Kemudian dari berbagai gejolak yang ada pada negara Prancis, ada seorang ilmuwan yang bernama Auguste Comte, dan dia menganalisis revolusi Prancis menggunakan pola pikir ilmiah. Jadi beliau, Bapak Comte, mencoba mencari solusi dari masalah-masalah yang terjadi akibat revolusi tersebut. Kemudian beliau mencetuskan nama ilmu sosiologi untuk mengkaji masalah-masalah tersebut. Ya. Kemudian kita beranjak ke abad 20 atau disebut dengan sosiologi kontemporer. Jadi, pada abad ke-20 perkembangan sosiologi semakin variatif. Kalau di abad ke-19 baru dicetuskan nama ilmu sosiologi, di abad ke-20 sosiologi sudah semakin bervariatif. Salah satu tokohnya adalah Anthony Giddens yang menjelaskan bahwa adanya modernisasi dalam masyarakat. Nah, modernisasi ini akan menghancurkan berbagai pihak yang menentang kondisi tersebut. Jadi, kalau ada masyarakat yang belum bisa mengikuti arus modernisasi, mereka akan tertinggal. Nah, begitu intinya. Sampai sini paham? Ya. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini Ustazah akan mencoba mengajak kalian untuk mengasah pengetahuan kita terkait sosiologi. Yang pertama kali yaitu, siapakah nama Bapak Sosiologi Dunia? Masih ingat? Apakah Emile Durkheim? Atau Herbert Spencer? Atau Auguste Comte? Sujono Sukanto? Atau Karl Marx? Yang mana? Jadi, Bapak Sosiologi Dunia adalah Auguste Comte. Karena apa? Karena beliaulah yang mencetuskan nama sosiologi pertama kalinya. Sampai sini paham? Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oh, ternyata masih seputar soal ya, anak-anak. Nah, coba diperhatikan dulu. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Terjadinya revolusi sosial di Prancis, adanya reformasi penyakit sosial, perkembangan industrialisasi di Inggris, terjadinya krisis multidimensional di Jerman, adanya perubahan struktur sosial secara global, atau wujud perkembangan intelektualitas dan hasil pemikiran filsafat yang didasarkan atas sudut pandang rasionalitas, empiris, ilmiah, dan berorientasi pada perubahan. Kira-kira yang mana sih yang menunjukkan adanya penyebab munculnya ilmu sosiologi terhadap ilmu sosiologi? Ayo, yang mana? Ada yang tahu? Ya, ada yang menjawab 1 dan 6? Oke, jawaban kalian benar. Jadi, kan munculnya ilmu sosiologi adalah terjadinya revolusi sosial di Perancis dan wujud perkembangan intelektualitas dan hasil pemikiran filsafat yang didasarkan atas sudut pandang rasionalitas. Apa itu rasionalitas? Sesuai akal pikiran, ya. Empiris secara nyata, ada secara nyata gitu ya. Kemudian ilmiah, secara ilmiah, dan berorientasi pada perubahan. Ingat, masyarakat selalu berubah karena masyarakat adalah makhluk yang dinamis, selalu ada perubahan dalam masyarakat. Sampai sini paham? Jika ada pertanyaan atau kurang paham, silakan ditanyakan pada Google Classroom ya. Oke. Kita lanjut sekarang ke sejarah sosiologi Indonesia. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana sih proses terbentuknya ilmu sosiologi, kalau sekarang kita akan membahas bagaimana sih
Sosiologi bisa masuk ke Indonesia dan bisa menjadi mata pelajaran wajib pada kelas IPS dan sudah menjadi jurusan pada banyak universitas baik negeri maupun swasta di Indonesia ini. Baik, sudah siap? Oke. Sejarah sosiologi di Indonesia telah diperkenalkan sejak masa perjuangan dalam lembaga pendidikan masa Hindia Belanda. Jadi sebelum adanya proklamasi, sosiologi sudah masuk ke Indonesia tapi secara tersirat ya. Pertama dalam ajaran Wulangreh, namanya ajaran Wulangreh oleh Sri Paduka Mangkunegara IV dari Surakarta. Isinya pembelajaran Wulangreh ini adalah tata hubungan antara masyarakat Jawa yang berasal dari golongan yang berbeda. Jadi pada masa dulu masyarakat dibagi menjadi beberapa golongan. Misalnya ada golongan bangsawan, golongan biasa, nah seperti itu. Kemudian yang kedua pada masa Ki Hajar Dewantara, beliau mengenalkan konsep-konsep mengenai kepemimpinan dan kekeluargaan. Jadi dalam konsep tersebut sudah dijelaskan bagaimana sih seorang pemimpin, bagaimana sih cara kita bersosialisasi dalam keluarga, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1934 dan sampai 1935 mulai dilaksanakan kuliah ilmu sosiologi untuk pertama kalinya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta. Tapi mata pelajaran ini, jadi mata kuliah ini hanya sebagai mata kuliah pelengkap saja pada ilmu hukum. Jadi bukan khusus untuk mata pelajaran sosiologi, bukan, hanya pelengkap saja. Kemudian yang keempat adalah setelah proklamasi kemerdekaan, seorang sarjana Indonesia bernama Sunaryo Kolopaki memberikan kuliah sosiologi untuk pertama kalinya di Akademik Ilmu Politik Yogyakarta yang sekarang dikenal sebagai UGM. Ya, inilah sejarah sosiologi di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu objek kajian sosiologi. Nah, di sini objek kajian sosiologi atau apa sih yang akan diteliti oleh sosiologi dibagi menjadi dua, yaitu secara material dan formal. Di situ sudah Ustadzah Tiwi jelaskan pengertian dari objek material dan formal. Jadi, kalau objek material, segala sesuatu yang menjadi kajian ilmu pengetahuan secara umum. Jadi, cakupan dari objek material itu secara umum, ya, luas. Sedangkan kalau formal dia tuh lebih khusus, ya. Jadi kalau diibaratkan dalam pembelajaran sosiologi, objek material adalah manusia itu sendiri atau masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan yang formal adalah memandang hubungan sosial antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan sosial dalam masyarakat sehingga membentuk suatu struktur sosial. Nah, gampangnya seperti ini. Objek kajian sosiologi adalah siapa? Ya, masyarakat. Itu formalnya. Apa yang dilihat dari masyarakat? Yang dilihat adalah hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Kemudian, hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya, individu dengan kelompok, dan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Hasil yang ditimbulkan dari hubungan antar manusia dalam masyarakat, seperti nilai sosial, kemudian norma sosial, perubahan sosial, masalah sosial, dan masih banyak yang lain. Itu adalah objek formal dari sosiologi. Ya, sampai sini paham? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kita jawab. Mudah kok. Silakan dibaca. Lingkup pembahasan sosiologi adalah saling berkaitan antara 1. Masalah pribadi dan isu-isu umum. B. Interaksi sosial dan masalah sosial. C. Fakta sosial dan isu-isu umum. D. Statika dan dinamika sosial. E. Tindakan dan masalah sosial. Kira-kira mana sih jawaban yang benar? Jawaban kalian kurang tepat karena jawabannya ini. Jadi, lingkup pembahasan sosiologi adalah terkait interaksi sosial dan masalah sosial. Jadi, itu yang akan dipelajari dalam sosiologi. Kemudian soal berikutnya. Berikut ini yang bukan bidang kajian sosiologi adalah, ada yang tahu?
A. Pengkajian demografis. B. Pengkajian tingkah laku sosial. C. Pengkajian institusi sosial. D. Pengkajian pengaruh budaya. Atau E. Pengkajian perubahan sosial. Kira-kira mana sih yang nggak dipelajari dalam sosiologi? Ada yang jawab C. Pengkajian institusi sosial. Nah, sayang sekali jawaban kalian kurang tepat karena jawabannya adalah A. Pengkajian demografis. Kok bisa Ustazah? Ya bisa, karena pengkajian demografis itu sudah bidangnya ilmu geografi. Dalam ilmu sosiologi kita tidak mengkaji masalah demografis, kita hanya mengkaji masyarakatnya, karena demografis ini merupakan kajian ilmu geografi. Sampai sini paham? Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sama seperti objek kajian sosiologi, perkembangan sosiologi juga dibagi menjadi dua, yaitu sosiologi klasik dan sosiologi modern atau kontemporer. Masih ingat, sejarah sosiologi tadi sudah bagi menjadi dua, yaitu pertengahan abad 19 dan abad ke-20. Yang di pertengahan abad ke-19 disebut sebagai sosiologi klasik dan abad 20 sebagai sosiologi kontemporer atau sosiologi modern. Nah, sosiologi klasik ini sifatnya lebih makro, jadi hanya membahas tentang sosiologi saja. Ya sudah, membahas masyarakat dengan ilmu sosiologi, tok gitu. Kan masyarakat secara luas ya. Nah, jadi ini sifatnya lebih makro, anak-anak. Kemudian sosiologi klasik berkembangnya di benua Eropa, ya. Sedangkan sosiologi modern atau sosiologi kontemporer dia sifatnya lebih mikro. Kenapa? Karena sudah dipetakan, sosiologi secara luas tadi sudah dipetakan sesuai dengan bidang-bidang dalam masyarakat. Misalnya ada sosiologi gender, ada sosiologi kesehatan, sosiologi pendidikan, sosiologi keuangan, dan masih banyak lain. Nah, ini sifatnya lebih mikro ya, jadi lebih spesifik pada masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya ada masalah terkait ketidaksamaan hak asasi manusia. Nah, di situ sudah masuk ke dalam sosiologi apa. Kemudian ada masalah terkait penindasan terhadap kaum perempuan, akan masuk kepada sosiologi gender. Nah, seperti itu. Sudah ada bidang-bidang yang mewakili tentang sosiologi. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa perkembangan sosiologi dibagi menjadi dua, yaitu sosiologi makro dan sosiologi modern, atau kalian bisa disebut juga sosiologi kontemporer. Jadi kalau kalian nanti di buku kemudian bertemu dengan sosiologi kontemporer, jangan bingung karena itu adalah sosiologi modern, ya. Kemudian di sini Ustazah akan mengenalkan beberapa tokoh pada sosiologi klasik, yaitu ada, silakan dilihat. Ustazah sudah menyajikan 5 foto terkait tokoh sosiologi klasik. Yaitu yang pertama ada Bapak Auguste Comte. Masih ingat siapa beliau? Beliau adalah Bapak Sosiologi Dunia. Ya, tanpa beliau kita sekarang tidak bisa belajar sosiologi bersama ya, karena beliau adalah orang yang pertama kali mencetuskan nama sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ada Herbert Spencer. Nah, Bapak Herbert Spencer atau Spencer ini beliau banyak sekali menuangkan pemikirannya tentang evolusi dan revolusi yang terjadi pada masyarakat. Kemudian ada Emile Durkheim. Nah, Durkheim ini juga banyak menuangkan pemikirannya tentang solidaritas yang terjadi pada masyarakat. Nah, Durkheim membagi solidaritas menjadi dua, yaitu solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Lanjut ya. Kemudian ada Karl Marx. Nah, kalian pasti juga akan melihat lagi gambar Karl Marx ini pada mata pelajaran ekonomi. Nah, di sini Karl Marx banyak menuangkan pemikirannya tentang ekonomi pada suatu masyarakat, di mana sumber masalah, menurut beliau, sumber masalah dalam masyarakat itu, masyarakat dibagi menjadi dua golongan, yaitu kaum borjuis dan proletar, di mana masyarakat itu ada yang menjadi pemilik modal dan sebagai buruh. Nah, itu merupakan sumber masalah yang terjadi pada masyarakat. Kemudian yang terakhir ada Max Weber. Nah, di sini juga banyak sekali pemikiran-pemikiran yang ada yang diberikan oleh Max Weber. Nah, nanti kita belajar satu-satu ya. Nah, oke. Nah, seperti janji Ustazah di depan tadi, Ustazah akan mengenalkan sosok seorang ilmuwan sosiologi yang menjelaskan tentang masyarakat. Nah, ada Ibnu Khaldun. Ustazah sudah menyajikan fotonya di situ. Nah, menurut Khaldun,
pada masanya, masyarakat dibagi menjadi 3, yaitu ada masyarakat primitif, masyarakat pedesaan, dan masyarakat perkotaan. Cirinya masyarakat primitif adalah hidupnya nomaden dan secara liar. Jadi mereka waktu itu belum memiliki rumah dan belum menetap pada suatu daerah. Jadi mereka liar ya. Kemudian yang kedua ada masyarakat pedesaan. Nah, cirinya sudah menetap walau masih sederhana dan bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat perkotaan. Nah, kalau mereka ini sudah mengenal peradaban dan mata pencahariannya sebagai pedagang dan perindustrian atau bekerja sebagai buruh pabrik. Nah, menurut Khaldun, jadi 3 tipe masyarakat ini bisa hidup bersama-sama. Mereka bisa melangsungkan kehidupan sehari-harinya karena ada rasa solidaritas. Nah, karena ada rasa solidaritas, jadi setiap individu dalam masyarakat tersebut memiliki suatu fungsi dan peran masing-masing sehingga pekerjaan mereka akan berjalan secara lancar. Nah, begitu. Itu adalah pemikiran Ibnu Khaldun terkait 3 tingkatan masyarakat. Bagaimana? Sampai sini ada kesulitan? Enakan belajar sosiologi? Ayo, mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini adalah pembahasan terakhir kita terkait pembelajaran sosiologi di hari ini. Jadi, yang terakhir adalah spesialisasi dalam sosiologi. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali masyarakat atau para sosiolog yang ingin memberikan pemahamannya terkait masyarakat. Nah, karena masyarakat selalu dinamis, jadi banyak sekali masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Nah, sosiolog ini ingin menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat, sehingga mereka mempetakan atau menspesialisasikan ilmu sosiologi kepada konsep-konsep atau kepada perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat. Seperti ada sosiologi bahasa. Bagaimana seorang sosiolog melihat bahasa yang berbeda-beda dari setiap daerah yang ada di Indonesia ini. Misalnya kita sebagai orang Jawa, pasti kan bahasanya berbeda dengan orang yang ada di Kalimantan. Nah, di sini para sosiolog bisa melihat perbedaan-perbedaan yang akan menimbulkan suatu diferensiasi untuk bisa dikaji atau bisa teliti oleh sosiolog yang lain atau oleh masyarakat secara luas. Kemudian ada sosiologi gender. Bagaimana seorang sosiolog melihat ketidaksamaan hak yang adil terhadap perempuan dan laki-laki dalam satu negara. Jadi di sini ada sosiolog yang ingin menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini disebut dengan sosiologi gender. Nah, di sini kalau misalnya anak-anak ingin meneliti tentang kebersamaan hak antara laki-laki dan perempuan, bisa langsung merujuk kepada teori-teori yang sudah dikumpulkan pada sosiologi gender. Nah, seperti itu. Sampai sini paham? Nah, bisa lagi sosiologi pendidikan. Bagaimana seorang sosiolog melihat pendidikan yang tidak merata antara masyarakat di kota dan di desa. Nah, misalnya kalau misalnya anak-anak ingin melihat atau ingin mengkaji tentang pendidikan yang ada di suatu wilayah, kalian bisa menggunakan atau merujuk pada teori yang ada pada sosiologi pendidikan. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya sosiologi politik. Nah, kalau kalian ingin mengkaji politik yang ada di Indonesia ini, bagaimana perkembangannya, nah kalian juga bisa merujuk pada sosiologi politik yang sudah spesialisasi dalam sosiologi. Bisa kalian lihat pada buku pelajaran kalian yang sudah disiapkan oleh Al-Mahira, yang sudah dikirim di halaman 10 ya. Nah, di situ sudah jelas. Nah, di halaman 10 tersebut sudah dijelaskan ada kurang lebih 50 spesialisasi dari ilmu sosiologi. Sampai sini yang ditanyakan? Baik. Ingat ya, kalau misal ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di Google Classroom ya. Kalau enggak, silakan WA Ustazah. Nah, baik. Sekarang pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan, kita hari ini dapat pembelajaran apa aja sih? Yuk, kita simpulkan bersama-sama ya. Masih ingat apa definisi sosiologi? Ya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bermasyarakat. Apa aja yang ada di masyarakat? Banyak sekali. Ada interaksi sosial, ada hubungan sosial, ada perubahan sosial, ada juga nilai sosial, norma sosial, dan masih banyak yang lain yang ada dalam masyarakat.
Kemudian, bagaimana sih sejarah sosiologi? Nah, masih ingat kan sosiologi? Kalau kita berbicara masalah sosiologi, kita bagi menjadi dua masa. Yang pertama ada masa pertengahan abad ke-19 dan abad ke-20. Abad pertengahan ke-19 kita beri nama sebagai sosiologi klasik dan abad ke-20 sebagai sosiologi modern atau kontemporer. Nah, di sosiologi pertengahan abad ke-19 terjadi revolusi Prancis yang mengakibatkan banyaknya masalah sosial yang terjadi pada negara Prancis, sehingga mendorong ilmuwan Auguste Comte untuk meneliti suatu masyarakat menggunakan metode ilmiah. Kemudian tercetuslah nama ilmu sosiologi untuk menjadi ilmu pengetahuan. Sedangkan di abad ke-20 sosiologi sudah sangat bervariasi. Banyak sekali spesialisasi dari ilmu sosiologi sehingga banyak sekali menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Ya, sampai sini paham kan? Oke, kita lanjut ke objek kajian sosiologi. Masih ingat dibagi menjadi berapa objek kajian sosiologi? Ya, dibagi menjadi dua. Objek kajian sosiologi dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek materialnya adalah masyarakat itu sendiri, sedangkan objek formalnya adalah hasil yang ditimbulkan dari proses hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat. Oke, kita lanjut yang keempat. Bagaimana perkembangan sosiologi? Sosiologi dibagi menjadi dua, yaitu Sosiologi dibagi menjadi dua, yaitu sosiologi klasik dan sosiologi modern. Sosiologi klasik sifatnya lebih makro, karena sosiologi hanya membahas tentang masyarakat pada zaman itu. Kemudian seiring berkembangnya waktu, sosiologi berubah menjadi sosiologi modern, sehingga sudah ada spesialisasi yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat. Ini sifatnya lebih mikro ya kalau sosiologi modern. Kemudian terakhir adanya spesialisasi sosiologi. Contohnya apa sih spesialisasi dalam sosiologi? Ya, ada sosiologi gender, sosiologi politik, sosiologi pendidikan, sosiologi industri, sosiologi bahasa, dan masih banyak lagi spesialisasi sosiologi yang bisa kalian lihat di halaman 10 ya anak-anak. Bagaimana? Enak kan belajar sosiologi? Nah, oke. Jangan lupa dikerjakan soal-soal yang sudah TV kasihkan, yang sudah TV sajikan kepada kalian. Jangan lupa, bila kalian melihat di sumber internet, silakan cantumkan sumbernya dari mana. Dan jangan lupa dikumpulkan tempat waktu ya. Semangat bermasyarakat bersama sosiologi. Assalamualaikum.